Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Saka TV. Telah banyak kita bertemu di program Suara Perempuan Muslimah dengan berbagai tema yang menarik. Tapi kali ini saya akan mengajak sahabat Saka TV semua untuk kita ngobrol soal budaya. Dan tema kita kali ini akan diberi judul peranan kearifan lokal dalam pembentukan karakter. Kalau kita bicara tentang kearifan lokal, pasti itu ada kaitannya dengan budaya. Dan di sebelah saya telah hadir Ibu Yana Kusumah. Beliau adalah Koordinator Peneliti Puslitbang Kebudayaan Balitbang Kemendikbud. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, tadi saya singgung ya, benar bahwa kalau kita bicara kearifan lokal itu pasti berkaitan dengan budaya. Iya betul, karena kearifan lokal bagian dari kebudayaan. Oke. Isi dari kebudayaan itu adalah nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya itu ada di dalam sebagian besar kearifan lokal yang dimiliki oleh daerah-daerah di Indonesia. Gitu ya, penjabarannya seperti itu sahabat Saka TV. Tapi banyak orang kalau misalnya kita sudah ngobrol soal ada kata budaya di situ. Kecenderungan orang bilang, wah itu omongan orang pintar. Itu omongan yang berat. Kayaknya bukan aku deh di situ. Itu apa benar seperti itu sih Bu Yana? Sebetulnya tergantung dari mana kita memandangnya. Benar. Kalau mau disebutkan itu pembicaraan yang berat dan serius bisa. Kalau itu ada pada tataran penelitian dan pengembangan mungkin seperti yang sudah biasa saya lakukan. Tetapi kami juga punya portal yang namanya Warung Budaya. Di Warung Budaya itu kita bisa membicarakan berbagai macam persoalan budaya dengan rileks, dengan santai, seperti kita minum-minum di warung kopi begitu. Di situ kita bisa bicara apa saja gitu dengan ringan. Gitu. Ringan. Dan pastinya yang masuk ke dalam portal itu pun dengan berbagai latar belakang. Oh iya bisa. Ya kan? Bisa. Pelajar juga bisa masuk Bisa, ya, Bu? semua bisa berkontribusi. Ibu rumah di tangga situ. juga bisa, karyawan juga Ya, bisa. bisa. Gitu. Bahkan mereka yang tidak berkecimpung di dunia kebudayaan pun juga bisa nimbrung di situ. Ya bisa, karena apa? Kita ini sesungguhnya kan hidup dalam kebudayaan. Betul. Kita semua hidup dalam tradisi. Jadi apa yang kita bicarakan sekarang ini adalah sebetulnya produk kebudayaan. Oke. Dan budaya itu sifatnya dinamis. Dinamis. Sejalan dengan perkembangan individunya, Iya, betul ya. iya. Itu. Nah, Bu Yana tadi disinggung bahwa peranan kearifan lokal dalam pembentukan karakter. Dan sepertinya sudah menjadi pembicaraan umum. Iya. Bahwa masalah karakter atau jati diri itu ya topik yang tidak pernah ada habisnya. Iya, betul. Kalau kita bicara tentang kenegaraan negara Indonesia ini, kehidupan bernegara begitu ya. Iya. Itu penjelasannya seperti apa ya? Begini, bahwa suatu negara dikatakan maju, berhasil, itu sudah apabila didukung oleh rakyatnya yang punya karakter bagus. Sekarang kita lihat kondisi di negara kita sekarang, apa yang terjadi? Di sana sini timbul konflik horizontal maupun vertikal. Penyebabnya kadang-kadang tidak terduga. Perbedaan etnis, perbedaan kepentingan. Janganlah dalam suku bangsa, antar keluarga saja yang punya kepentingan berbeda, itu konflik. Kenapa terjadi demikian? Kemudian anak-anak sekolah tawuran. Kemana pelajaran budi pekerti? Nah itu, padahal budi pekerti itu penting karena bagian dari model pendidikan karakter gitu. Jadi bangsa ini memang kita sekarang tengah sakit gitu ya, karena karakternya sudah menurun, kekerasan, degradasi moral. Nah salah satu caranya untuk mengembalikan kita agar negara ini menjadi lebih baik dan diridhoi Allah gitu ya, mau tidak mau kita kembali lagi menggali nilai-nilai budaya. Karena apa? Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam kearifan lokal itu sangat relevan dengan kondisi masa kini. Maksudnya tidak lain ya mengandung nilai-nilai pendidikan kejujuran, penghormatan kepada orang tua atau yang dituakan, toleransi, kemudian menghargai perbedaan dan gotong royong, itu intinya. Berarti sebelum kita buru-buru untuk berpikir bahwa ini sebenarnya sistem kemasyarakatan yang salah, tapi baiknya kita kembali lagi bahwa sebenarnya nilai budayanya harus ditata, begitu ya Bu? Ya, acap kali kita menyalahkan sistemnya. Sistem. Tetapi kita kita selalu lupa bahwa apa yang telah kita lakukan selama ini.
andai kata seorang ibu rumah tangga, apakah saya pernah menanamkan nilai budaya kepada anak-anak? Saya melihat jarang sekali ibu-ibu bahkan sekarang sibuk bekerja di kantor, pulang capek, lupalah dia mendongeng. Padahal dongeng itu adalah satu nilai budaya yang syarat dengan pendidikan karakter, Mbak. Okay. Ya. Nah, berarti kalau kita bicara soal budaya sebenarnya tidak sempit hanya terbatas di kesenian, begitu? Oh, tidak. Okay. Karena kebudayaan dalam pengertian yang lebih luas, umum, luas adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh akal dan budi manusia. Kenapa manusia? Karena hanya manusia yang punya akal dan budi. Kalau makhluk lainnya hanya punya insting. Dan kesenian adalah hanya satu unsur dari 7 unsur kebudayaan yang universal. Apa saja itu mencakup 7 unsur selain kesenian? Pertama adalah bahasa. Bahasa. Ya. Ini adalah konsep dari Profesor Kunchalaningrat yang berkaitan dengan 7 unsur kebudayaan sifat universal. Artinya bahwa setiap kebudayaan dimanapun berada sudah pasti memiliki unsur-unsur ini. Pertama tadi adalah bahasa. Bahasa. Dengan bahasa kita bisa mengekspresikan berbagai ide, gagasan yang kita miliki. Kedua, kesenian, itu kan unsur kebudayaan. Ketiga, sistem religi. Kenapa tidak agama? Karena sebelum agama-agama besar hadir di Indonesia, nenek moyang kita sudah memiliki yang disebut agama lokal. Itu sekarang masih eksis sampai sekarang. Itu dalam pemahaman antropologi kita sebut sebagai sistem religi. Yang keempat kemudian ada organisasi sosial. Kemudian sistem kekerabatan, sistem mata pencarian hidup, dan teknologi. Jadi jangan lupa teknologi itu adalah bagian dari kebudayaan. Bicara soal teknologi sekarang, dan tadi dikaitkan dengan pendidikan budi pekerti, gitu ya, kejujuran segala macam. Ada satu fenomena di sini seakan-akan budi pekerti kita sudah agak sedikit bergeser atau bahkan drastis bergeser gitu ya, ekstrim. Itu karena ada yang bilang itu karena ada teknologi masuk. Padahal sebenarnya teknologi itu adalah bagian budaya kan? Ya begini, pemahamannya bahwa teknologi itu adalah yang menghasilkan peradaban manusia seperti ini, televisi ini. Ini kan hasil teknologi ya. TV ini ada dua muka, dua sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya apa? Menginformasikan berbagai kemajuan, berbagai nilai-nilai, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri kepada masyarakat Indonesia. Sisi positifnya adalah apa? Acap kali nilai-nilai budaya asing juga tidak cocok dengan kita, kepribadian Indonesia. Celakanya penontonnya di kalangan generasi muda belum cukup mampu untuk menseleksi mana nilai yang baik atau positif, mana yang negatif yang harus dihindari. Nah, gitu. Nah, Bu Yana, pastinya juga kita berarti banyak sekali PR ya, tidak terhenti hanya dengan bangga bahwa kita sudah bisa beradaptasi dengan teknologi, itu saja ternyata ukurannya masih belum jelas. Gitu. Sesaat lagi kita bisa lanjutkan lagi ngobrolnya ya Bu Yana. Sahabat Zakat TV, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita berhenti dan stop untuk bisa menerima teknologi baru atau kita terima tapi dengan seleksi yang sangat ketat saat lagi di Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan kita tentang bagaimana pembentukan karakter itu yang sangat berkaitan dan yang ternyata berperan adalah kearifan lokal, begitu ya Bu Yana. Bu Yana, tadi kita sampai kepada kewajiban kita, PR kita, bahwa apa yang harus kita lakukan dengan adanya teknologi yang baru, sikap kita bagaimana, apakah terus itu jadi anti
sudah deh nggak nonton TV, apakah seperti itu? Atau terus kita nggak usah ngikutin gadget-gadget baru, serem sih soalnya gitu. Harusnya bagaimana ya? Tidak begitu juga lah ya. Bahwa artinya bahwa kemajuan teknologi mau tidak mau harus kita ikuti. Karena teknologi itu di dalam pengertian kebudayaan adalah mempermudah apa yang harus kita kerjakan. Jadi dengan teknologi segala sesuatu akan lebih mudah kita laksanakan gitu. Jadi harus kemajuan teknologi harus kita ikuti. Tetapi kalau bicara soal penyebarluasan informasi, nah ini dia PR kita. Kita harus punya kemampuan untuk menseleksi nilai-nilai mana sih yang harus kita adopsi, terutama yang ditanam kepada anak-anak kita, generasi muda. Karena kan tidak semua, sekarang kan sudah ada peraturan jam sekian ada acara program yang hanya ditonton oleh remaja, kemudian ada yang bimbing orang tua. Itu adalah salah satu seleksi loh. Itu salah satu seleksi. Itu ikhtiar untuk seleksi ya. Untuk meminimalisir pengaruh negatif dari tayangan media. Kedua mungkin PR kita adalah kembali ke keluarga, Mbak. Ibu-ibu sekarang itu please deh sediakan waktu sedikit untuk mendongeng pada anak-anak. Karena dongeng itu adalah satu upaya menghaluskan budi. Dalam setiap dongeng itu ada nilai-nilai kejujuran, kesetiakawanan, kepahlawanan. Tapi jangan dongeng-dongeng sekarang ya yang aneh-aneh. Tapi kalau dongeng seperti Timun Mas, seperti dongeng banyak kan dongeng kita ya yang bagus itu bernilai. Tolonglah, sekarang buku-buku sudah banyak terbitkan. Bacakan mereka kepada anak-anak sebelum tidur. Menyanyi juga. Namanya nursery rhyme atau lagu-lagu Nina Bobo itu sangat penting. Apalagi kalau anaknya masih dalam buayan atau masih umur 1-2 tahun, itu perlu sekali ditanamkan nada-nada atau irama-irama yang lembut mengandung nilai. Namanya berarti kalau dari usia, kalau dikatakan dini, itu berarti startnya dari mana? Dari mulai 0 atau begitu lahir sampai umur 5 tahun ketika berarti dia masih dalam kandungan. Sejak manusia dalam kandungan, seorang ibu wajib mendidik anaknya. Jadi sebenarnya pendidikan karakter, pembentukan karakter sudah bisa dimulai dari situ. Ketika anak masih dalam kandungan. Caranya si ibu itu harus meningkatkan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan ibadah, lebih soleh, lebih sabar. Itu ketika anak dalam kandungan. Nah begitu lahir, beli dia nama yang terbaik. Oke, jadi tidak salah bahwa banyak orang bilang nama itu doa, begitu ya. Dan berarti keliru ya kalau ada yang bilang apa arti sebuah nama? Oh tidak, karena nama itu arti nama dan itu adalah doa. Ada beberapa hadis dalam Al-Quran mengatakan bahwa berilah anakmu itu nama yang sebaik-baiknya. Bahkan ada seorang anak yang mengadu kepada Rasul ketika dia menjahati ayahnya. Rasul bertanya, kenapa kamu begitu? Karena ayah saya durhaka. Durhaka bagaimana? Karena memberikan nama saya sangat jelek, yang sama dengan iblis begitu artinya. Nah jadi itu artinya bahwa nama itu adalah doa gitu. Nah sekarang kita kaitkan dengan tadi kearifan lokal gitu ya di awal segmen dan bahkan runtutan dari kita ngobrol ini selalu ada kata-kata kearifan lokal. Kalau dibilang tentang kearifan lokal, sebenarnya itu batasannya seperti apa ya Bu Yana, kearifan lokal? Kita lihat dulu, kearifan lokal itu apa sih? Gitu. Kalau definisinya definisi lokal dalam bahasa Inggris bukan local wisdom. Ya. Itu kebijaksanaan, ya kebijaksanaan lokal. Ada juga mengatakan local genius, adalah hal-hal yang bersifat unggul dari daerah tersebut, tapi mempunyai nilai yang tinggi, yang luhur, yang bisa menjadi pedoman masyarakatnya berperilaku. Nah, itu kearifan lokal itu mengandung nilai-nilai budaya yang sangat luar biasa. Contohnya bagi orang Jawa, misalnya mereka mempunyai kearifan lokal yang berkaitan dengan kerukunan hidup. Orang Sunda juga begitu, orang Padang juga. Orang Padang bisa menyelesaikan diri sebagai pendatang, dia selalu sukses. Karena punya kearifan lokal seperti ini, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Artinya apa? Dimanapun dia berada, dia harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tidak heran, rumah makan Padang bersebaran di mana-mana dan mereka aman saja, gitu. Orang Sunda dikatakan someah hadeka sema, artinya ramah pada tamu.
Akhirnya Bandung jadi heureun ku tangtung gitu ya. Akhirnya Bandung jadi penuh sesak. Macet sekarang. Karena macet. Karena orang-orang yang sekolah di Bandung tidak mau pulang. Karena mereka betah dan menikah dengan orang-orang dan negara di Sunda begitu. Dan itu karena sekali lagi kearifan lokal di budaya Sunda itu karena mereka yang sangat welcome. Selalu welcome kepada siapapun. Betul. Gitu. Itu orang Jawa juga begitu. Orang Jawa punya kekerabatan yang erat. Juga mereka menghormati para pendatang. Bisa dilihat contohnya di Malioboro. 80% pedagang di Malioboro bukan orang Jogja sekarang. Orang Batak dan orang Minang. Betul. Gitu. Itu Tapi kan aman-aman saja. Orang Jogja menerima. Tidak pernah ada konflik di situ. Luar biasa. Itu kan apa? Orang Jogja punya pedoman gotong royong, menghormati orang lain itu penting. Nah, jadi berarti kalau di sini ada yang bertanya, oke, pembentukan karakter berarti itu peranannya adalah si kearifan lokal itu. Itu tapi kan harus pandai mengolah. Artinya begini. Ada mungkin sebagian orang yang sangat menjunjung tinggi kearifan lokalnya sehingga sampai akhirnya dia lupa dia merasa dirinya lebih bagus dibandingkan budaya lain. Berarti kan tetap bagaimanapun harus ada batasan kan di sini kan. Terima kasih, pertanyaan bagus sekali Mbak. Gini ya, memang setiap suku bangsa itu akan merasa bahwa kebudayaannya itu yang paling baik. Betul. Tapi sebetulnya kebudayaan itu dan nilai budaya itu tidak bisa dikompetisikan. Oke, dibanding-bandingkan. Tidak bisa dibanding-bandingkan. Semuanya sama baiknya menurut komunitas pendukungnya. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut tadi bahwa tidak adanya pewarisan ya. Sekarang itu sudah ada mulai pencatatan. Pencatatan artinya pencatatan kearifan lokal yang seperti yang kami lakukan di Pusdikbang itu sudah bertahun-tahun kita melakukan penelitian di seluruh Indonesia. Apa sih kearifan lokal mereka? Dan itu kemudian diterbitkan dalam satu buku dan itu menjadi babon untuk kurikulum 2013 yaitu pendidikan karakter. Bagaimana sih menghormati orang tua itu dari mana saja ya kita bisa ternyata seluruh suku bangsa Indonesia punya nilai budaya menghormati orang tua itu ada. Dan itu yang jadi landasan atau batu pijakan begitu? Ya, jadi pedoman. Jadi untuk membuat kurikulum budi pekerti gitu, itu menjadi landasan ini loh dan nilai-nilai kearifan lokal daerah ini. Kalau dulu pernah zaman dulu kata ibu saya itu ada pendidikan antara pendidikan agama dan budi pekerti itu dipisah. Kita bicara soal sekarang kurikulum ya, entah ini relevan atau tidak, tapi saya pikir mungkin ada bisa menjawab pertanyaan dari sahabat Zakat TV. Tapi pada saat generasi saya kalau tidak salah pelajaran budi pekerti itu sudah tidak ada tapi disatukan dengan agama. Gitu. Apakah itu menjadi bias, menjadi absurd begitu atau ada tidak apa-apa gitu karena mereka sejalan atau sebaiknya bagaimana ya? Gini ya, sebetulnya ada beberapa pendapat bahwa kita bicara agama jangan sekali-sekali dikait-kaitkan dengan kebudayaan. Karena itu akan menimbulkan perbedaan persepsi. Jadi biarlah kedua hal ini berjalan berdampingan. Meskipun di antara keduanya tidak ada jurang pemisah ya tidak sebenarnya. Ada yang khususnya untuk budi pekerti itu diartikan sebagai pendidikan tata krama. Tata krama Jawa, bagaimana unggah-ungguh anak kalau berhadapan orang tua, bicara dengan orang tua, cara makan itu sudah masuk dalam pendidikan budi pekerti. Itu tata krama gitu. Tata krama. Jadi berarti kalau sekarang kurikulum 2013 yang lebih menekankan pendidikan karakter itu berarti ada kemungkinan ya itu akan ada lagi begitu. Oh iya pasti. Karena kurikulum 2013 itu sudah mengintegrasikan karakter kepada mata pelajaran. Seperti belajar bahasa Indonesia, bagaimana berbahasa yang baik. Betul. Matematik pun demikian. Di dalam matematik mengandung karakter. Berarti di setiap mata pelajaran sebenarnya itu sudah terkandung pendidikan. Bu Yana, kita pasti sangat butuh untuk penjelasan itu lebih lanjut ya. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan sesaat lagi di Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan.
Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, dari penjelasan Ibu Yana tadi bahwa ternyata mata pelajaran yang lain, meskipun itu bukan budi pekerti ya, meskipun matematika, kalau orang bilang ilmu pasti begitu, itu sebenarnya juga bisa disisipkan untuk pembentukan karakter dari si para muridnya. Itu caranya gimana ya? Apakah 1 tambah 1 2? Itu kan sesuatu yang pasti ya. Kita terus masuk dari karakternya itu caranya. Nah ini dituntut kemampuan guru pertama untuk menerangkan kepada anak-anak dengan kreativitas dia, memberikan contoh tentang ukuran-ukuran tinggi dan rendah itu bagaimana. Kalau nanti sampai pada pembahasan kursi ini ukuran segini, siapa yang pantas duduk di sini misalnya. Nah ini bangku ini rendah, siapa yang pantas duduk di sini gitu ya. Ada pembagian-pembagian peran di situ gitu. Itu satu. Kedua Bapak, untuk SD sampai SMP kurikulum 2013 masih mengintegrasikan karakter dengan mata pelajaran umum. Baru ketika SMA mata pelajaran ada IPA, ada IPS itu baru dikenalkan pada waktu tingkat SMA. SD sampai SMP masih terintegrasi. Oh gitu, terintegrasi maksudnya penjabarannya lebih banyak ke karakter yang disisipkan pada mata pelajaran. Dan itu akan diberlakukan pada tahun ajaran Juli ini nanti. Tapi tidak semua sekolah, dari jumlah 4.000 lebih gitu, mungkin 30% baru akan diterapkan secara bertahap gitu. Bu Yana, saya sering datang, atau para sahabat Zakat TV juga pasti sering pergi ke toko buku, ya. Di situ banyak sekali buku-buku, komik terutama. Komik kalau kita bicara soal buku anak-anak, anak-anak itu senang segala sesuatu yang bergambar, berwarna, begitu. Ada beberapa penerbit yang menawarkan komik-komik motivasi, begitu. Itu menurut penelitian ataukah apa itu juga bagian dari hal yang diteliti oleh divisi Ibu Yana, gitu? Ya. Maksudnya apakah itu media yang pas, begitu ya? Ya betul. Saya punya seorang ahli dari ITB, dia itu desain grafis, sekarang sedang mencoba menuliskan karakter-karakter tokoh tertentu yang berasal dari cerita rakyat. Dan itu semua cerita rakyat yang ada di Indonesia? Tentu. Jadi cerita rakyat Indonesia itu kan banyak sekali. Dia coba membuat semacam komik. Komik itu adalah cara yang bagus untuk menyebarluaskan nilai. Karena anak-anak itu lebih senang melihat gambar kan. Jadi lebih banyak gambar daripada kata-kata gitu. Tapi dengan posisi gambar, apa yang dilakukan oleh tokoh tertentu, anak itu bisa menangkap gitu. Ketimbang kita bicara begini kepada anak itu susah. Kurang tapi kalau lihat menarik. Ya, oral tradition itu hanya berlaku untuk dewasa barangkali ya. Kalau anak-anak masih suka lihat gambar gitu. Ini sudah kita mulai. Atau juga dengan film ya? Iya, film-film animasi selama itu mendidik. Saya tekanin pada teman-teman, jangan sekali-sekali membuat film animasi seperti Mickey Mouse, maaf. Karena itu tidak mendidik, tidak memperhalus budi pekerti. Kalau kita lihat itu di film Mickey Mouse itu kan kekerasan sebetulnya. Dipelintir, diinjak, digencet begitu kan. Apakah itu mendidik budi pekerti? Tidak. Jadi tidak heran kalau anak-anak ada yang suka bawa pisau atau bikin pembantu gitu. Karena lihat di TV dan film-film itu. Dan sekali lagi media itu sebenarnya adalah corong utama untuk mensosialisasikan nilai utama budaya. Dan strategis. Utama dan strategis. Nah, peranan Diknas sendiri gitu ya. Maaf, koreksi, sekarang Kemendikbud. Kemendikbud gitu ya. Berarti itu lebih kepada mengantisipasi ya, begitu ya, untuk budaya-budaya yang secara tampilan mungkin bagus gitu, tapi kan belum tentu bisa diterapkan. Apalagi kita punya perbedaan kayak anak daerah dengan anak yang ada di kota besar, gitu ya. Itu kan pasti punya perbedaan daya tangkap atau apa gitu. Itu memang ya sebetulnya visi dan misi Kemendikbud itu adalah menciptakan
manusia Indonesia yang cerdas, beriman, bertakwa dan berkarakter. Itu misinya. Visinya visi itu ya. Itu visi. Misinya dilakukan dengan berbagai cara. Saya sendiri, saya bicara tentang saya, orang pegawai di kebudayaan, mengartikan ini sebagai bagaimana saya mengupayakan agar budaya yang dimiliki suku bangsa suku itu bermanfaat bagi pemiliknya dengan melakukan penelitian, penggalian, pelestarian. Tapi tentu saja yang berkaitan dengan nilai budaya yang relevan dengan perkembangan zaman. Jangan heran ada juga budaya yang perlu kita tinggalkan, nilai-nilai yang kita tinggalkan seandainya itu sudah tidak relevan lagi, misalnya budaya perang-perangan gitu, budaya zaman dulu kita mengenal adanya apa namanya yang di Kalimantan yang memenggal kepala itu ya. Nah itu kan itu harus ditinggalkan, kita ganti dengan hal yang menimbulkan kehalusan budi. Betul. Gitu. Nah, untuk sekarang menjunjung tinggi kearifan lokal budaya itu, terus ternyata dan itu kan sangat berperan dalam pembentukan karakter. Berarti itu pendidikan karakter berawal dari keluarga. Iya betul. Sekarang ada semacam idiom begini, kembali ke keluarga. Maksudnya apa? Bahwa di keluarga lah pendidikan utama dan pertama itu dilakukan, terutama kita kaum perempuan. Karena anak itu ketika lahir masih polos seperti kertas, mau digambari bulat, persegi atau segitiga, terserah orang tuanya. Anak itu menjadi orang yang soleha atau buruk tabiatnya juga tergantung pada pendidikan di keluarga. Meskipun pastinya itu bukan murni tanggung jawab ibu ya tetap ada peran ayah di situ. Ibu itu yang utama. Tapi ibu yang karena utama. bapak itu kan mencari nafkah. Ya, orientasinya keluar ya. Karena di ranah domestik ibulah yang sangat bertanggung jawab pada pendidikan anak itu. Nah, sekolah itu adalah institusi yang mendukung. Artinya jangan sekali-kali menyerahkan pendidikan sepenuhnya kepada institusi sekolah. Di sekolah itu berapa jam anak-anak itu berada. Waktunya yang lebih banyak ada di rumah dan di lingkungan permainan. Makanya kita siapkan bekal untuk anak-anak bergaul itu dari rumah. Gitu. Berarti juga tidak menjamin ya bahwa kita memilih sekolah yang bergengsi. Misalnya sekolah yang banyak sekali prestasi, tapi kalau kita tidak membekali mereka di rumah itu sama aja. Iya. Saya percuma iya. Saya selama ini mengampun, kenapa sih mesti ada pengkotak-kotakan sekolah favorit, sekolah unggulan gitu ya. Kalau hasilnya itu anak-anak tawuran gitu, berkelahi. Zaman dulu, zaman saya SD itu kayaknya nggak pernah ada tawuran. Karena waktu itu tidak ada sekolah unggulan. Semua unggul kok sekolah itu. Bagaimana muridnya, bagaimana gurunya. Apa sih ukurannya sekolah unggulan itu? Saya sendiri sampai sekarang kayaknya yang penting bahwa pendidikan di sekolah itu yang dipentingkan. Ketimbang label-label itu. Betul. Nah berarti apa ya pesan sebaiknya, karena banyak sekali juga orang tua yang dia sendiri juga masih bingung gitu ya, untuk dirinya sendiri juga masih belum merasa aku belum benar ini gitu. Bagaimana dia bisa menurunkan ke anak-anaknya, sementara fungsi keluarga itu ternyata yang seperti itu gitu. Begini ya, memang ada satu kesalahan kita, pewarisan kebudayaan itu mandek. Ya, artinya bahwa nenek kita mungkin kurang memberikan penanaman nilai kepada orang tua kita. Itu turun warisan itu kepada kita, jadi tradisi berlanjut. Akhirnya orang tua kita hidup di masa kekinian, prosentasenya degradasi semakin tinggi. Hidup di kekinian itu luar biasa, kita disibukkan oleh masalah luar rumah, sehingga makin menjauh lah, makin termarginalkan itu kebudayaan. Nah, upayanya tidak lain adalah banyak sekali bahan-bahan acuan yang bisa kita peroleh. Sekarang itu ada PAUD, PAUD sekolah pendidikan anak usia dini, itu juga menjaga karakter. Sekarang ada lembaga-lembaga yang bergerak dalam kebudayaan banyak. Kalau asal ibu dan bapak tuh niat, di kantor saya juga bisa memberikan bahan-bahan ini loh Bu. Kita punya karakter yang 27, ada karakter yang 18. Berarti ini juga terbuka untuk masyarakat bisa datang ya Bu. Tidak perlu menunggu
buku-buku pelajaran dari sekolah anak-anaknya ya, jadi bisa membuka apapun, termasuk tadi portal di warung budaya ya, atau bisa portal datang langsung. Balitbangdikbud, banyak sekali artikel kamu yang ada di situ bisa dibaca. Bu Yana, terima kasih banyak di waktu yang singkat ini. Setidaknya sahabat Zakat TV juga tahu seberapa pentingnya kearifan lokal itu sebagai penentu untuk pembentukan karakter. Sahabat Zakat TV, bila sejak dini anak sudah diperkenalkan tentang keistimewaan budaya lokal, maka dia akan menjadi modal utama yang kelak akan mempersiapkan kehidupannya. Jadi marilah kita untuk memulai dengan cara yang paling sederhana, begitu ya Bu, menanamkan nilai-nilai keteladanan. Kita akan berjumpa kembali di program Suara Perempuan Muslimah dengan topik yang tak kalah menariknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.